Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Saya Iga Fira Amalia, mahasiswi semester 6 program studi Pendidikan Bahasa Arab UINHAS Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabiyah dengan judul 5 Cara Belajar yang Benar. Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Belajar itu nggak mengenal waktu, nggak juga mengenal umur. Baik di sekolah, kuliah, tempat kerja, maupun sampai tua sekalipun, semua orang harus terus belajar. Karena belajar itu juga bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar juga nggak boleh sembarang belajar. Belajar juga harus dengan cara yang Hunaka syai'un wahidun yaqumu bihil jami'u daiman minal atfalir rod'i wal atfalis sighar wal murahikin wal balighin hatta kibaris sinin. Innahu at-ta'allum. At-ta'allum ba'dun nadri 'anil waqti wa ba'dun nadri 'anil umur. Sawa'un fil madrasah awil kuliah awil makanil amal. Yajibu 'alal jami'il istimrar fit ta'allum. Li'anna ta'allum yumkinu ayyan dijana aidan walakin tadhkuru anna ta'allum la yajibu ayyata'alam biturukin mukhtalifin faqat. benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Walaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar. Hunaka khamsatun asya' alaika an taf'alaha hatta tastati an tata'allam bittariqa as-sahihah. Awalan, al-aqliyah as-sahihah. Hiya nafsuha indama takunu qabla tamrin alaika aidan an takuma bil ihma awalan. Nafsut ta'allum qabla ta'allum yajibu an takuna musta'iddan awalan. Ma yajibu an takuna musta'iddan huwa al-aqliyah awit tariqah tafkirina yajibu ayyakuna aklika mabruron awalan. Syarikul ka'si al-farighah al-jahizah lil istiqbal. Mislal isfanji al-jahiz lil isti'ab. Yajibu ayyakuna akluka aidan mutafattihan. La taf'al ay syai' ba'da an takuna qad nashatat awalan. Idza kanat at-tariqa mukhtalifa, idza kanat ta'liquka hakadha, falan akun qadiran aidan ala qabuli kullat ta'allum alladhi sayadkhulu fihi. Ala raghmi man annahu qad yakunu hunaka syai'un mukhtalif yumkinuka an tata'allama at-tariqa as-sahihah. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak, tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang, tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Wasani huwa al-muallim al-munasib. Ta'allam
minal ashkhasil ladzina qamu biha turidu an tata'allumihi. Ta'allum min ashkhasi yafhamuna haqqan 'anil asya'i allati turidu itqaniha idza kunta turidu an tata'allam at-tabakhu walakinnaka tata'allam min mekanika la yajidu at-tabakhu 'alal itlaq. Bittabai lan takuna qadiran 'ala dzalika aidan idza kunta turidu an tata'allam as-sibaha walakinnaka tata'allam ma'a mu'allim lam yasbaq lahu anas sibaha 'alal itlaq walakin an-nata'ij aidan lan takuna misaliyah walakin idza kunta turidu an tata'allam ma'a khubra yafhamuna haqqan 'anil asya' alladzi turidu itqaniha. At-ta'allum aidan minal ashkhasil ladzina athbatu qudratihim 'alal qiyam bil asya'i allati turidu haqqan al-husul 'alaiha wa hunaka aidan jarari bittabai sayakunu ta'limuka aidan asra'u bikatsiri wa aktsar fa'aliyah. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin nggak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu nggak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, wah hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, aduh ada yang kurang ya. Aduh, gak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu gak belajar, pasti kamu akan merasa, duh, kok risih ya? Kok ada yang kurang ya? Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Ats-tsalis huwa al-waqtu al-munasib. Fata'allum aidan yahtaju ila waqtin. Fala yumkinuka tasri'u kulla syai' baina asyiyah wa duhaha. Ragmu wujudi mustalahu tasri'un nidam baina asyiyah wa duhaha. Anna ta'allum yahtaju aidan ila waqtin. Tahtaju adhanana aidan ila waqfati linakuna qadirin ala mu'alijah wasti'ab kullal asya' al-mawjudah li'anna ta'allum fil waqi' yajibu ayyuj'ila adah tamaman mitlu tashbihul istihmam awit tandiful asnan rubama la tastahimmu limuddati sa'ah aw sa'atain wa hatta ba'da dzalika la tastahimmu marratan ukhra limuddati syahrin. La budda an tash'ura bi'adamil irtiyah aw rubama nadhafat asnanuka limuddati nisfi sa'ah bima'na annahu ba'da dzalika la yajibu an unadhifa asnani marratan ukhra limuddati usbu'. Hadza mustahil. La budda an tash'ura bil ghuraba haqqan. Al mudzakkira yajibu an takuna kadzalika aidan. Yajibu an takuna 'adah. La tad'u wah al yaum laqad kuntu udzakira li muddati 10 sa'atin mutawasilatin. Ba'da dzalika faqad utsrukaha. La yakuna 'adamu ta'allum marratan ukhra ghairu fa'alin wa tadhkira anna ta'allum marratan ukhra yajibu ayyujila 'adatan tamaman mithlal istihmam misla tandiful asnan bil fursyah bihaitsu idza marra yawm lam tastahimmu fihi lam tandifu asnanika bil fursyah tash'uru anna hunaka syai' mafqudah. Hadza laisa jayidan.
bimithli ma'at ta'allum. Idza asbahal amru 'adatan faqad yawma wahid la tadrus bitta'kid satash'uruna bi'adamil irtiyah. Kaifa yakunu hunaka syai' nakis li'annahu marratan ukhra kulla hadza asbaha 'adatan taqumuna biha kulla yaumin. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang: visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Ar-rabi' huwa at-tariqah as-sahihah. Likulli syakhsin tariqatul khassah fil isti'ab al-ma'lumat bi fa'aliyati wa kafa'ati. Kama yajibu an takuna qadiran ala ta'arruf ala naw'i syakhsil ladzi tantami ilaihi bisyakli am. Hunaka salasatu anwa' minal ashkhasi al-basari was-sam'i wal haraki. Al-ashkhasul basari hum adatan ashkhasul ladzi yastau'ibuna al-ma'lumat allati yaqra'unaha aw yarawnaha 'ala nahwil amtal. Al-ashkhasus sam'un huwa adatan al-ashkhasul aktsar taqbalan lil ma'lumat min khilali ma yasma'unahu. Amal ashkhasul harakiyun fa'adatan ma yakununa ashkhasan su'ada jiddan wasari'in aidan fi fahmil ma'lumat idza tamma isti'abiha awalan aw tamma tajsidiha awalan aw takhayyul ashkhasu akhirin yaqumuna bil asya'i allati yata'allamuha ay nau'u minal ashkhasi anta hawala tahdida nafsika awalan wa ma'rifati tariqati ta'allum al-fa'aliyah bin nisbati laka hatta tatamakkanu min istikhdamiha bisyaklin munasib. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, waduh, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar, dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Jadi itu dia 5 hal yang harus kamu ketahui. Jadi ingat, walaupun kamu suka belajar, nggak boleh sembarang belajar ya. Karena belajar juga harus dengan cara yang tepat. Mindset yang benar, cari guru yang benar, gunakan waktu yang benar, dengan cara yang benar, dan pastinya di lingkungan yang benar. Oke? Khamisan al-bi'atu al-munasibah. Hunaka ashkhasu yuhibbunal hadwa minat ta'allum. Yajibu ayyakunal makan hadian jiddan hatta sautu ba'ud alladhi yamurru min huna. Waduh, sayuswisu ala tarkis. Walakin hunaka aidan ashkhasu yuhibbuna ta'allum bistikhdamil musik. Lidan indal mudzakira yajibu ayasma'u ilal musiqah sawa'un kanat musiqah klasik, musikol pop, au hatta musik rock. Ai kanat ahammu syai'an ta'arruf
yaj'aluka aktsar fa'aliyah fit ta'allum. Hunaka aidan ashkhasu yuhibbuna ad-dirasah bimufradihim bimufradduhum wa hunaka aidan ashkhasu yuhibbuna ad-dirasah fi majmu'at bihaisu yakunu ladaihim asdiqa'u yatanakishuna ma'ahum la ba'sa fi dzalika fala aibun fi dzalika asy-syai' al-muhim huwa an ta'arruf nafsika ma idza kanat ta'allumika bihadha tariqah yumkinu ayakuna fa'alan amla wal ahammu min dzalika muhimman kanal amru takidum min annaka bil fi'li fi bi'ah ijabiyah li anna man tan ma tatasakka'u ma'hul an sayu'athiru ala mustaqbalika idzan hadhihi hiyal asya' al khamisah an tata'allum faqat li anna ta'allum yajibu ayakuna bitariqah as-sahihah wal aqli as-sahihah wal unsuru 'alal muallim al-munasib wal istikhdamul waqtu al-munasib wa bitariqah al-munasibah wa bittabai fil bi'ah al-munasibah. Tayyib, hunaka ba'dul istinbat. Awalan, al-aqli as-sahihah. Yajibu an nastakhdimal aqli as-sahihah wafaqan liman ihtajuhu la haqqan. Thaniyan, al-muallim al-munasib. Ta'allum minal muallimin al-munasibin limujalatihim. Talisan, al-waqtu al-munasib. Tangdimul waqti kudrol imkan bihaisu yasbahu adah. Rabi'an at-tariqah as-sahihah lil mudzakkirah yajibu an nakuna qadirin ala tahdidi kaifiyatil mudzakkirah wafaqan li ragbatina fal ba'du yuhibbu ayyakuna bimufradihi wa ba'du yuhibbu ayyudzakira ma'an. Wal akhir al-bi'ah al-munasibah yajibu an nakuna qadirina ala tahdidil bi'ah allati taj'aluna marrattahin fil ta'allum la nad'ul al-bi'ah allati na'ishu fiha takirus safut ta'limina. Adapun beberapa strategi yang ditemukan dalam penerjemahan teks Indonesia Arabiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi terjemahan resmi. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir, teks sasarannya idza kunta turidu an tata'allam at-tabakh walakinnaka tata'allam min mekanika. Yang kedua, strategi pengurangan, yaitu penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Kelima, lingkungan yang benar. Khomisan al-bi'ah al-munasibah. Selanjutnya, strategi transposisi. Penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Pikiran kita pun juga butuh jeda. Tahtaju adhanina aidan ila waqfati. Selanjutnya, strategi penambahan. Penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Saya nggak usah gosok gigi lagi selama seminggu. La yajibu an unadzifa asnani marratan ukhra limuddati usbu'i. Yang terakhir, ada strategi pungutan, yaitu penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Harus mendengarkan musik. An yastami'u ilal musiqo. Adapun beberapa kosakata baru. Al-mufradat, al-isti'abu, artinya menyerap.
Al-aqliyah shahihah, mindset yang benar. Mekanika, montir. As-sibaha, berenang. Fa'alun, efektif. Al-isfanji, spon. Harokiyun, kinestetik. Al-munaqasha, diskusi. At-tarkis, konsentrasi. Basori, visual. Demikian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.